Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pak Budi Aristiadi yang masih perjalanan, karena memang Jakarta lagi kredit. Yang kita hormati dan kita banggakan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pak Taufik Majid. Terima kasih, Pak Taufik. Pak Dikoyo, Koordinator Nasional, Tenaga Pendamping Profesional, beserta seluruh teman-teman dari Manas yang hadir secara langsung maupun hadir secara virtual. Para pejabat pimpinan tinggi media, para staf khusus menteri, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para pejabat struktural, para pejabat fungsional ahli utama, para koordinator dan subkoordinator, para SN dan PPNPN, dan tentu yang saya banggakan, kita banggakan dan kita cintai, para tenaga pendamping profesional yang hadir baik melalui Zoom, melalui YouTube, maupun yang hadir di gedung kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat, pertolongan dan hidayahnya hari ini, di mana untuk pertama kalinya kita dapat menggelar kegiatan khusus untuk mengapresiasi, merefleksi, sekaligus memuliakan profesi pendamping desa. Pola forumnya pun berbeda. Jadi Menteri nggak mau pidato sendirian, tapi didampingi oleh seluruh jajaran sebagai bagian dari kebersamaan kita semua bersama para tenaga pendamping profesional, mulai PLD, PD, TA Kabupaten, TA Provinsi, Manas, para pendamping kawasan, pendamping transmigrasi, pendamping IFAD atau TEKAD, kemudian kita digital, dan seluruh pendamping yang menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sahabat desa, para pendamping desa yang setiap hari membersamai desa dan hadirin yang berbahagia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi tonggak sejarah baru bagi pembangunan desa. Undang-Undang Desa menjanjikan kemuliaan bukan hanya bagi desa, tapi tentu juga bagi warga desa. Undang-undang hendak mengajak warga desa bergerak bersama-sama pada status hidup yang lebih berkualitas, yang sejahtera, kehidupan bersama yang adil tanpa kesenjangan, serta kehidupan yang memiliki ketahanan sosial budaya. Tidak sekedar janji, karenanya ini bukanlah mimpi di siang bolong, bukan retorika yang tidak membumi, karena semestinya kebijakan ini sudah lama diberikan negara kepada desa. Maka demi memastikan terwujudnya janji dan harapan desa-desa di masa depan, pemerintah telah menyalurkan sebagian dari APBN langsung ke desa berupa dana desa. Sejak tahun pertama implementasi Undang-Undang Desa hingga tahun 2021, pemerintah telah menyalurkan dana desa langsung ke rekening kas desa sebesar 400,1 triliun. Selama 7 tahun tersebut, dana desa selalu mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2022 inilah sedikit mengalami penurunan karena pandemi COVID-19.
Dalam struktur APBDes, dana desa mengisi rata-rata 58% sehingga menjadi pasokan pendanaan terbesar bagi desa. Persis sebelum dana desa disalurkan pada tahun 2014, APBDes seluruh Indonesia mencapai 24 triliun atau rata-rata APBDes per desa sebesar 329 juta. Pada saat dana desa mulai disalurkan pada tahun 2015, APBDes melonjak menjadi 52 triliun atau rata-rata berlipat menjadi 701 juta per desa. Dan kini dana desa APBDes menjadi 118 triliun pada tahun 2022 atau rata-rata 1,6 miliar per desa. Ada kelipatan APBDes hingga 492% antara sebelum dan sesudah dana desa tersalur antara tahun 2014 hingga tahun 2022. Instrumen yang bisa digunakan untuk mencapai mimpi-mimpi desa, memanjat kebangkitan desa, mendeklarkan kemandirian desa. Sahabat desa, pendamping desa, hadirin yang berbahagia. Demi memastikan setiap sumber daya yang dimiliki desa dimanfaatkan untuk kepentingan warga, untuk kebutuhan masyarakat desa, dengan berdasar prakarsa, berdasar hak asal-usul, serta hak tradisional, maka pemanfaatan dana desa diatur, direncanakan, dilaksanakan sendiri oleh pemerintah desa bersama-sama dengan warga desa. Singkatnya, pengembangan kemandirian dan kesejahteraan warga ditempuh dengan jalan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah. Itulah esensi pemberdayaan masyarakat desa sebagai pilar utama pembangunan desa. Undang-undang desa memberikan jalan yang tegas agar pemberdayaan masyarakat desa dijalankan dengan metode pendampingan. Kegiatan pendampingan ini sudah pasti untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pembangunan desa bergerak pada jalan kebangkitan dan kemandirian desa sesuai potensi desa, berdasar kearifan lokal desa, dan tentu berdasarkan kebutuhan warga desa. Itulah relevansi kehadiran tenaga pendamping profesional yang saat ini kita kenal dengan sebutan pendamping desa. Penting dicatat bahwa pendamping desa bukan saja bertugas mendampingi pemanfaatan dana desa, karena kehadirannya seutuhnya untuk membersamai dalam keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring pembangunan desa. Bahkan dapat saya katakan, pendamping desa bukan sekedar melakukan pendampingan dan dalam perencanaan dan pelaksanaan bangunan desa yang tercermin dalam APBDes, tapi keseluruhan gerak langkah desa dalam menjaga dan melestarikan keberagamannya, kontribusi desa dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama, serta pendampingan untuk terwujudnya pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Singkatnya, pendamping desa berkhidmat untuk pembangunan desa sekaligus pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping desa bertanggung jawab menggerakkan warga desa, mendampingi pemerintah desa dalam mencapai 18 tujuan SDGs desa, dari desa tanpa kemiskinan hingga tujuan ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Pendamping desa urat nadi dana desa. Pendamping desa adalah urat syaraf APB desa. Pendamping desa adalah otot pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Sahabat desa, pendamping desa, hadirin yang berbahagia. Demi menjalankan amanat Undang-Undang Desa, berikut peraturan pelaksanaannya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang baru dilahirkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, sembari menata struktur organisasi dan tata kelola kelembagaan, menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya. Pada tahun yang sama dengan kelahirannya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi langsung melakukan rekrutmen tenaga pendamping profesional atau pendamping desa. Tidak hanya merekrut, melalui pendamping desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hendak memastikan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan di atas rel kebangkitan dan kemandirian desa. Untuk memastikan ujung tombak pembangunan dan peran masyarakat desa ini memiliki kapasitas serta kompetensi yang dibutuhkan desa dan warga desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar kegiatan-kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas untuk pendamping desa. Pada bulan Oktober 2016, untuk pertama kalinya, kegiatan peningkatan kapasitas pendamping desa dilaksanakan secara serentak di 8 region dari Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, hingga Jayapura. Kegiatan ini diselenggarakan dari tanggal 28 September sampai tanggal 7 Oktober tahun 2016 tersebut menjadi penanda pergerakan besar-besaran pendamping desa untuk bertugas ke desa-desa seantero Nusantara yang saat itu jumlahnya mencapai 74.754 desa. Tanggal 7 Oktober menjadi hari pertama kehadiran pendamping desa di desa-desa. Sejak saat itu pula, desa-desa memiliki harapan yang lebih besar dalam meraih mimpi indah tentang keindahan desa di masa depan. Tanggal 7 Oktober menumbuhkan optimisme desa atas rekognisi desa. Tanggal 7 Oktober menjadi tanggal penting dalam banyak etape kelahiran pendamping desa. Sahabat desa, pendamping desa, hadirin yang berbahagia. Berbagai kemajuan desa, capaian pembangunan desa tidak lepas dari peran para pendamping desa yang selalu siap 24 jam mengabdi untuk desa dan warga desa. Termasuk capaian Induk Desa Membangun. Ketika tahun pertama pendamping desa mulai bertugas pada tahun 2015, jumlah desa berstatus mandiri hanya sebanyak 174 desa. Sedangkan pada tahun 2022 ini jumlah meningkat menjadi 6.238 desa mandiri. Desa maju 2015 baru berjumlah 3.608. 2002 ini menjadi 20.249 desa. Begitu juga desa berkembang meningkat drastis dari 22.882 di tahun 2015 menjadi 33.902 di tahun 2022. Sebaliknya, desa tertinggal dan sangat tertinggal terus mengalami penurunan. Sebanyak 33.592 desa tertinggal dan 13.453 desa sangat tertinggal pada tahun 2015, kini tinggal 9.584 desa tertinggal dan 4.982 desa sangat tertinggal. Status desa, kelembagaan ekonomi desa juga semakin berkembang. BUMDesa dan BUMDesa bersama terus berkembang. Jumlah BUM desa meningkat 738% dari 8.189 BUM desa pada tahun 2014 menjadi 60.417 BUM desa pada tahun 2022. Tercatat pula berdirinya 6.583 BUM desa bersama sebagai wujud kerjasama usaha antar desa. Fasilitas BUM desa juga menguat. Badan BUM desa eksis sejak Undang-Undang 32/2004 tentang pemerintahan daerah ditegaskan sebagai badan usaha pendukung pemerintah desa
dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, lalu ditetapkan sebagai badan hukum dalam Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Agar fokus dalam mengelola ekonomi desa dan menyejahterakan warga, PP 11 tahun 2021 menetapkan hanya ada satu BUM desa di satu desa, one village, one BUM desa, yang bisa ditambah hanyalah unit usaha BUM desa. Undang-Undang Cipta Kerja sungguh menguatkan posisi BUM desa, sekaligus meluaskan peluang usahanya. Di setiap peraturan turunan tersebut, posisi BUM desa disebut bersama-sama dalam satu helaan nafas, dalam satu ayat yang sama dengan BUMN dan BUMD. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM desa sudah meluaskan ruang usaha BUM desa. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 membuka izin BUM desa atas penggunaan sumber daya air serta pemanfaatan bagian jalan tol dan non-tol. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 memudahkan BUM desa untuk memiliki dan mengeluarkan aset bangunan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui PP Nomor 33 Tahun 2021 meluaskan usaha BUM desa untuk penggunaan kawasan hutan, usaha pengolahan hasil hutan, serta pengolahan kayu bulat skala kecil. Menteri Perdagangan melalui PP Nomor 29 Tahun 2021 membuka usaha BUM desa untuk pengelolaan pasar rakyat. Menteri Perhubungan dalam PP Nomor 30 Tahun 2021 membuka kerjasama BUM desa untuk uji tipe kendaraan bermotor serta penyelenggaraan terminal di lapangan. BUM desa juga berkembang dalam bidang wisata, mengekspor hasil desa, mengelola dana bergulir masyarakat. Karena itulah pendamping harus aktif mendampingi perkembangan BUM desa dan BUM desa bersama di wilayahnya. Unit usaha BUM desa menjadi sumber mata pencaharian penting bagi warga desa dan sumber kemandirian fiskal pemerintah desa. Pendamping desa di daerah tertinggal harus meningkatkan status perkembangan desa hingga nihil desa tertinggal dan sangat tertinggal. Pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal menyumbang 65% pengentasan daerah tertinggal. Pendamping desa di kawasan transmigrasi harus memberdayakan warga di satuan pemukiman hingga piawai mendukung pengelolaan kawasan transmigrasi. Pendamping desa di kawasan pedesaan harus memahami substansi kerjasama antar desa demi menguatkan ekonomi, sosial, dan politik desa-desa dalam satu kawasan. Pendamping desa yang masuk dalam berbagai kegiatan khusus seperti di wilayah tekad di Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Para duta digital, para kader digital harus tampil dalam menjalankan pendampingan khusus sesuai muatan pokok kegiatan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mencatat banyak contoh baik dari pendamping desa. Banyak pendamping desa inovatif yang turut membesarkan BUM desa wisata. Ada pendamping yang mengkonsolidasi aparat dinas pertanian, pengusaha hortikultura, serta menggerakkan kaum muda desa sehingga desa menghasilkan tanaman, ikan, ayam, dan telur sendiri. Ada juga pendamping yang menggerakkan teknologi informasi, perdagangan elektronik, bahkan menyusun NFT desa wisata. Sahabat desa, pendamping desa, hadirin yang berbahagia. Dari sini kita dapat membaca urgensi dan relevansi pendamping desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tidak hanya urgensi dan relevansi, pendamping desa telah mencatatkan prestasi dan menunjukkan bukti. Tentu semua itu harus terbaca seluruh desa dan warga desa di Nusantara ini. Maka ketika membangun desa,
sejatinya adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Ketika pembangunan desa menentukan 84% pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, maka sesungguhnya adalah pendamping desa merupakan pemeran utama pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pendamping desa lah penggerak dari pinggiran menuju Indonesia maju. Dan dari tanggal 7 Oktober lah, pendamping desa secara serentak dan masif memulai langkah besar menuju Indonesia maju, mulai dari pinggiran Indonesia, mulai dari desa. Karena itulah untuk mengabadikan peran pendamping desa, menghormati profesi pendamping desa, mencatatkan kontribusi pendamping desa untuk Indonesia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, menyatakan dan menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai Hari Bakti Pendamping Desa. Semoga kehadiran pendamping desa memudahkan desa, menumbuhkan optimisme warga, membawa keberkahan untuk desa-desa seluruh Indonesia. Al-Fatihah. Sahabat desa, pendamping desa, hadirin yang berbahagia. Sebagai wujud penghargaan kepada pendamping desa, tepat pada peringatan Hari Bakti Pendamping Desa tahun 2022 ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan bangga menghadiahkan kado istimewa untuk seluruh pendamping desa di tanah air. Mulai Oktober 2022 ini, sertifikasi pendamping desa dijalankan. Lembaga sertifikasi profesi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyediakan layanan untuk sertifikasi pendamping lokal desa secara gratis. Sertifikasi pendamping lokal desa yang dikelola melalui LSP KDP DTT, panjang banget singkatannya karena tidak boleh dikurangi. Ini menunjukkan bukti kepada pihak luar terkait dengan keandalan pendamping desa. Tahun ini kita perkirakan dan diharapkan akan bisa mencapai 4.444 PLT yang bisa disertifikasi. Data aslinya 4.420, tapi saya tambahi supaya sama dengan bacaan sholawat nariyah, 4.444. Tahun ini, sahabat pendamping desa yang saya banggakan, ketika tenaga honorer pada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah didata oleh Kementerian Pan-RB untuk kepentingan pemetaan ASN, tenaga pendamping profesional memang masih lepas dari kegiatan pendataan. Tapi kabar baiknya, kontrak PPP tidak akan terpengaruh oleh kebijakan penghapusan tenaga non-ASN di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah pada tahun 2023. Sebagai kado Hari Bakti Pendamping Desa, saya sebagai Menteri Desa juga telah berkirim surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi demi meningkatkan efektivitas kerja-kerja pendamping di desa dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi pendamping desa. Saya telah meminta Menpan RB untuk memberikan kesempatan yang sama kepada TPP, memberikan kesempatan dan penghargaan yang adil kepada TPP, meningkatkan status TPP
sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Langkah ini akan memastikan TPP tetap bersama-sama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam gerak langkah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Semoga tahun depan segera dimulai pendataan dan pemetaan TPP untuk menjadi bagian dari ASN sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sahabat desa, pendamping desa, hadirin yang berbahagia. Momentum ini tentu tidak boleh hanya menjadi seremoni belaka. Peringatan Hari Bakti Pendamping Desa harus menjadi momentum refleksi bagi kita semua untuk mewujudkan cita-cita Undang-Undang Desa. Karena itulah peningkatan kapasitas untuk peningkatan kinerja pendamping desa harus terus dilakukan dan akan terus dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selain menggelar pelatihan untuk peningkatan kinerja, Kementerian Desa juga terus mendorong terjadinya peningkatan kapasitas pendamping desa secara mandiri. Untuk dapat memetakan kapasitas pendamping desa sekaligus mengukur kinerja TPP, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggunakan aplikasi Daily Report Pendamping atau sering disebut dengan DRP. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya minta para pendamping untuk melaporkan seluruh aktivitas pendampingan yang dikerjakan setiap hari melalui DRP. Pelaporan yang lengkap, deskripsi kegiatan yang lengkap, termasuk menyertakan foto dan dokumen hasil kegiatan. DRP juga saya harapkan digunakan sebagai media komunikasi antara tenaga pendamping profesional dengan Kementerian Desa. Sejak hari ini saya minta berbagai diskusi antara tenaga pendamping profesional dengan kementerian melalui jalur DRP. Konsekuensinya, kementerian harus menyiapkan tenaga untuk setiap hari membuka, membaca, mendalami dinamika yang ada di DRP, dan kemudian memberikan respon atas berbagai permasalahan, pertanyaan, maupun laporan melalui DRP. Bagi pendamping desa yang berstatus sebagai mentor, jangan lupa memberikan penilaian kualitatif terhadap mentinya setiap bulan. Sebagai bagian dari komponen penilaian kinerja pendamping desa, jangan sampai lalai dalam memantau dan melaporkan melalui aplikasi Monef Dana Desa penyaluran berikut pemanfaatan dana desa. Saat ini telah terbit Permen Desa PDTT nomor 8 tahun 2022 tentang kebijakan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Maka sebagai anak kandung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pendamping desa harus menjadi yang terdepan dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut, termasuk memastikan pemanfaatan dana desa tahun 2023 sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam Permen Desa PDTT nomor 8 tahun 2022. Untuk memastikan keselamatan kerja pendamping desa, iuran asuransi tenaga kerja telah dimasukkan dalam komponen dana yang ditransfer kepada pendamping setiap bulan. Karena itu, saya juga mengingatkan, jangan lupa untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa ini saya angkat dalam forum ini? Karena beberapa laporan ada tenaga pendamping yang agak lupa membayar sehingga mengalami telat bayar dan itu sudah dilaporkan oleh BPJS kepada kita. Satu lagi, selain Hari Bakti Pendamping Desa, ini juga untuk para pendamping yang nantinya harus disosialisasikan. Ini desa-desa kita memiliki banyak hari penting yang ditetapkan melalui keputusan Menteri nomor 110 tahun 2022 tentang Hari Desa. Maka sosialisasi untuk menjadi spirit bagi pembangunan desa penting dijalankan oleh para pendamping desa. Hari-hari penting desa
15 Januari, hari lahir Undang-Undang Desa. 2 Februari, Hari BIM Desa. 21 Februari, Hari Desa Asri Nusantara. 3 Maret, Hari RPL Desa. 29 April, Hari Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. 14 Mei, gelar Desa Wisata. 7 Juni, gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara. 14 Juli, Hari SDGs Desa. 1 Agustus, Hari Desa Membangun. Sepanjang Agustus, bulan padat karya tunai desa. Sepanjang September, gerakan solidaritas warga desa. Hari ini, 7 Oktober, Hari Bakti Pendamping Desa. Minggu depan, 15 Oktober, kita akan memperingati Hari Perempuan Desa Sedunia. 17 November, Hari Percepatan Pembangunan Daerah, dan 12 Desember, Hari Bakti dan Transmigrasi. Demi menambah kemeriahan peringatan Hari Bakti Pendamping Desa tahun ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan menggelar lomba podcast pendamping desa. Lomba ini harus dan hanya diikuti oleh pendamping lokal desa. Sehingga pendamping desa, PA Kabupaten, Korkap, PA Provinsi, Manas tidak diperbolehkan mengikuti lomba ini. Sertifikat pemenang untuk nambah portofolio dalam rangka sertifikasi disediakan untuk setiap 10 besar terbaik tingkat kabupaten, 10 besar terbaik tingkat provinsi, dan 10 besar terbaik tingkat nasional. 10 besar pemenang tingkat nasional akan menerima penghargaan langsung di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2022. Selanjutnya, dari 10 terbaik nasional, dipilih 3 terbaik nasional yang akan hadir dan naik ke panggung bersama menteri dan para undangan lain pada tanggal 2 Desember 2022. Sahabat desa, pendamping desa, hadirin yang berbahagia. Atas nama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, khususnya saya ucapkan selamat kepada 33.123 tenaga pendamping profesional di seluruh Indonesia, pendamping kawasan, fasilitator transmigrasi, pendamping tekad, duta digital, kader digital, dan kepada seluruh pendamping pembangunan desa yang setiap hari bersama-sama dengan desa, para kader pemberdayaan masyarakat desa, para kader kampung, pendamping desa mandiri, saya ucapkan selamat Hari Bakti Pendamping Desa. Kalian para pendamping desa adalah faktor determinan kemajuan desa-desa di Indonesia. Kalian para penggerak kebangkitan ekonomi warga desa, dan kalianlah masa depan Indonesia maju. Atas semua itu, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendamping desa. Terima kasih juga kepada para kepala desa, perangkat desa, tokoh desa yang telah memberi ruang bagi kepeloporan pendamping desa. Semoga di masa depan, pendamping desa dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tanpa dukungan dari semua pihak, tentu pendamping desa tidak akan dapat berbuat lebih banyak. Ayo semangat, kepal pendamping desa berkualitas, kemiskinan ekstrim desa entas. Hadiah yang terakhir untuk para pendamping desa, seperti biasa,
saya kasih hadiah pantun. Ini harganya mahal. Bisa angsa hinggap di pohon pepaya. Makan buah pala dan buah mangga. Peran pendamping desa sungguh mulia. Banyak pahala, insya Allah masuk surga. Ambil tangga, petik buah markisa. Di kampung Melayu ada kebunnya. Saya bangga dengan para pendamping desa. I love you full untuk semuanya. Mas Mamat makan roti nikmat rasa. Tambah bahagia makannya sama si dia. Selamat Hari Bakti Pendamping Desa, terus berkarya untuk bangsa Indonesia. Sahabat desa yang saya banggakan, demikian yang bisa saya sampaikan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu juga saya sampaikan kenapa atribut peringatan Hari Pendamping Desa kita pakai kaos hitam, bukan putih, bukan merah, bukan hijau, tapi hitam. Ini semata-mata karena memang hari ini kita masih terus berduka atas tragedi Kanjuruhan Malang. Oleh karena itu, saya menyerukan kepada seluruh pendamping desa, mulai dari PLD, PD, TA Kabupaten, TA Provinsi, untuk terus membantu, mendukung teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sedang mengalami musibah melalui para PLD, PD, TA Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Juga saya instruksikan kepada para pendamping desa, nanti habis Jumatan untuk memohon kepada takmir masjid di mana tempat pendamping desa melakukan sholat Jumat untuk memohon dilaksanakan sholat ghaib untuk korban tragedi Kanjuruhan. Untuk teman-teman yang beragama non-muslim, saya juga memohon dengan sangat doa dari sahabat-sahabat semua untuk teman-teman kita korban tragedi Kanjuruhan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan tempat yang mulia di sisinya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Terakhir, untuk urusan lomba podcast PLD, sekali lagi, lomba podcast PLD, urusan teknis pendampingan dan informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh Kornas melalui media yang sudah tersedia, media komunikasi yang sudah tersedia selama ini dengan dikomandani oleh Pak D. Koyo. Sahabat desa yang saya banggakan, demikian. Terima kasih. Sukses untuk pendamping desa. Hebat untuk pendamping desa. Terima kasih kepada pendamping desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia.